Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Nurul Anam dengan NIM 087 dari Rekayasa Perancangan Mekanik Angkatan 24. Jadi, di sini kita punya studi kasus seperti pada layar ini ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita disuruh nyari pada soal-soal berikut seperti ini, bisa dibaca. Yang pertama yaitu carilah model sistem matematis antara deviasi temperatur fluida output terhadap perubahan sinyal kontrol dan perubahan temperatur fluida input di sekitar nilai steady-nya. Gambar yang kedua yaitu gambarkan blok diagram untuk model proses. Dan untuk yang C dan D bisa untuk dibaca sendiri. Nah, yang pertama itu kita masuk ke jawaban yang A. Nah, di sini dengan menggunakan hukum keseimbangan energi di sekitar daerah kerjanya, maka model sistematis antara output proses, deviasi temperatur output terhadap perubahan input yang terjadi dalam proses tersebut dapat dicari sebagai berikut. Nah, dengan menggunakan rumus yang ini ya, teman-teman, persamaan yang ini. Dan kemudian bisa disederhanakan dan untuk disubstitusi seperti pada rumus persamaan yang kedua ini ya. Dan kemudian kita bisa mensubstitusikan persamaan yang pertama dan kedua serta dengan melakukan sedikit langkah penyesuaian. Dan maka akan diperoleh persamaan deviasi pada soal atau persamaan yang ketiga. Nah, kemudian ini substitusi dari persamaan yang ketiga tersebut ya, teman-teman. Dan konstansa waktu prosesnya yaitu T sama dengan VP W. Dan gain statis prosesnya yaitu K sama dengan KPS per CW. Dengan mencari transformasi Laplace untuk kedua rumus persamaan tersebut di atas, dan akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Nah, seperti ini teman-teman persamaannya. Kemudian, jika ketidakhomogenan kondisi di dalam heat exchanger ikut diperhitungkan, maka temperatur yang terbaca di sisi outlet heat exchanger tersebut secara praktis akan mengalami keterlambatan atau delay, yang nilainya akan berbanding terbalik dengan besar laju fluida atau secara sistematis dapat ditulis seperti pada persamaan yang seperti ini. Nah, dengan perubahan temperatur fluid output, sekitar nilai awalnya itu akan mendapatkan persamaan L sama dengan KL sama dengan per W. Nah, dalam kawasan Laplace ini persamaannya dapat dipresentasikan seperti nampak pada persamaan yang ketiga dari bawah ini ya. Kita lanjut ke jawaban B-nya. Sini diagramnya itu bisa dilihat, Y-nya itu perubahan temperatur
fluida inputnya itu akan masuk ke dalam prosesnya, dan juga CO, perubahan output controller. Nah, di sini nanti outputnya perubahan output proses itu si yang akan keluar dari dua perubahan tersebut. Dan yang bawah ini itu penyederhanaan dari diagram yang atas ya. Selanjutnya yaitu jawaban yang C. Berdasarkan penurunan hukum fisika pada jawaban A, maka parameter-parameter proses heat exchanger dapat dihitung sebagai berikut. Seperti ini ya, teman. Dan dengan mensubstitusikan parameter pada persamaan di atas, maka model proses heat exchanger di sekitar daerah kerjanya akan seperti ini persamaannya. Dan yang terakhir yaitu jawaban dari soal yang D. Di sini merupakan gambar model exchanger yang dianggap benar-benar linear. Dan juga persamaannya seperti yang ada pada gambar di atas ini. Nah, yang D itu ada 3 pertanyaan. Selanjutnya kita jawab yang nomor 2. Di sini nilai temperatur fluida output pada keadaan steady untuk besar kontrol nominal 0% dapat kita cari dengan persamaan seperti pada gambar di sini. Nah, berdasarkan persamaan, terakhir nampak bahwa jika besar sinyal kontrol sama dengan 0%, maka temperatur fluida output pada dasarnya akan selalu sama dengan temperatur fluida inputnya. Nah, yang terakhir yaitu di sini mencari nilai temperatur fluida output pada keadaan steady untuk besar sinyal kontrol nominal sebesar 100% atau sinyal kontrol maksimum, dan temperatur fluida input 25 derajat Celcius dapat dicari dengan persamaan seperti ini. Dan juga besar sinyal kontrol yang diperlukan untuk membawa temperatur fluida di sisi output, nah, sehingga menetap pada nilai 65 derajat Celcius dan dianggap temperatur fluidanya itu input nilai 20 derajat Celcius, dan juga dapat dicari dengan persamaan fluida pada gambar tersebut. Sekian dari studi kasus yang saya bahas ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.